Hello everyone, jadi aku ingin membahas insight yang aku dapat dari sebuah novel klasik karya Dazai Osamu judulnya Ningen Shikaku atau Gagal Menjadi Manusia yang ditulis pada 1948 tepat setelah Perang Dunia Kedua. Novel ini tuh terinspirasi dari pengalaman hidup Dazai sendiri, termasuk perjuangannya dengan depresi dan kecanduan yang pastinya dipengaruhi oleh trauma masa perang. Jadi ceritanya tentang hidup Obayuzo, seorang pria yang merasa terasing baik dari orang lain maupun dirinya sendiri. Depresi Ozo nggak cuma terlihat dari perasaan kosong atau hampa, tapi juga dari cara dia mengatasi dunia di sekitarnya. Dia merasa nggak bisa berhubungan dengan orang lain, jadi seperti ada tembok tebal antara dirinya dan orang lain yang nggak bisa dia lewati. Salah satu cara dia buat menutupi rasa sakitnya adalah dengan pura-pura jadi pelawak. Yozo sering banget jadi badut di depan orang lain, melucu ataupun ngelakuin hal-hal konyol supaya orang lain tertawa. Tapi di balik tawa itu, dia sebenarnya merasa kosong dan gak bisa merasa bahagia. Dia juga merasa gak layak untuk hidup dan berusaha melarikan diri dari kenyataan lewat alkohol ataupun perilaku merusak lainnya. Semua itu karena dia merasa dirinya gak pernah bisa jadi manusia yang normal, sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan, meskipun dia sadar kalau perilakunya itu merusak dirinya, dia tetap merasa gak punya pilihan lain. Ini semua menggambarkan depresi berat yang dialami yang membuat dia merasa terasing dan gak tahu arah hidupnya. Jadi waktu aku baca buku ini rasanya agak kurang nyaman because there are a lot of parts that triggered my inner child. Ada saat-saat dimana Yozo takut banget ditolak dan berusaha keras buat nyenengin orang lain. And it brought back memories of old ones I thought I'd left behind. It felt like uncovering pieces of myself I hadn't touched in years. And by the way, talking about traumas and addiction, aku inget banget sama teori Dr. Gabor Mate, seorang psikiater asal Kanada yang juga dikenal sebagai ahli trauma dan adiksi. Jadi menurut Dr. Mate, adiksi itu bukan cuma soal ketergantungan pada zat seperti alkohol atau narkoba, tapi lebih tentang bagaimana kita melarikan diri dari rasa sakit emosional yang kita alami. Zat-zat itu menurutnya adalah pelarian sementara dari luka batin yang lebih dalam. Banyak orang yang mencoba menggunakan zat tersebut, tetapi nggak semua jadi kecanduan. Lalu, kenapa ada sebagian orang yang justru jadi kecanduan? Itu karena mereka membawa luka emosional yang dalam dari masa kecil, terutama pengabaian emosional. Baik itu kurangnya kasih sayang, perhatian, atau validasi yang seharusnya diterima anak-anak. Dan luka-luka itu terus terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia. Jadi bukan zatnya yang bikin kecanduan, tapi luka emosional yang nggak sembuh. Jadi, buku ini bukan cuma tentang keterasingan, tetapi juga tentang bagaimana luka batin yang gak sembuh bisa terus ngaruh ke hidup kita. Bacaan ini emang berat dan agak bikin kurang nyaman, tapi itu justru yang bikin dia powerful. Karena selain membuka ruang untuk refleksi diri, ia juga mengajarkan kita untuk lebih berempati. Jadi dengan membaca kisah Yozo, kita bisa merasakan emosi dan perjuangan seseorang yang hidup dengan kecanduan, sehingga kita nggak mudah menghakimi orang lain. Jadi menurut kalian gimana? Kalian bisa share juga buku favorit kalian di kolom komentar. So, let's get reading!